dengan Vivi. Oke, sekali lagi jumpa lagi dengan Vivi Robi Harjo dalam program Doa Sehati Gereja Bethel Injil Sepenuh GBIS Purwokerto. Shalom. Apa kabar semuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara boleh berada, di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, tidak hanya pendengar atau penonton dari kota Purwokerto saja, tetapi juga dari seluruh kota-kota yang ada di Indonesia ataupun yang abroad, ataupun yang ada di luar negeri. Puji Tuhan, senang rasanya kembali di hari Rabu malam hari ini menjumpai saudara-saudara sekalian untuk bersama dengan kami di sini menikmati hadirat Tuhan, menikmati suasana Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya hidup di dalam Tuhan, betapa indahnya jika saudara seiman berkumpul bersama memuji dan menyembah Tuhan. Ada sukacita di dalamnya, ada damai yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saudara menikmatinya hari ini? Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang luar biasa dan dahsyat. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah sedang menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga? Karena hari ini bertepatan dengan tanggal merah, libur nasional, di mana-mana kantor sekolah libur tutup, dan yang ramai adalah di pertokoan dan di mall. Saya percaya bahwa hari ini semuanya menikmati pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Bukan karena ini tanggal muda, tanggal 1, tetapi setiap hari adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan untuk kita boleh bernapas dan kita boleh menjadi dampak, menjadi berkat buat orang lain. Dan juga karena setiap hari Tuhan memelihara kita semua, sehingga kita tidak mengenal, berkat Tuhan tidak mengenal tanggal muda atau tanggal tua. Kalau Tuhan sudah berkehendak memelihara kita dan memberikan berkatnya untuk kita, maka semuanya terjadi. Tidak tergantung warna tanggalan, ya, warna kalender kita. Karena Tuhan bisa memberkati kita kapanpun dan dimanapun, dan banyak perkara Tuhan sanggup kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan itu baik ya. Amin. Nikmatilah sukacitanya Tuhan, nikmatilah pemeliharaan Tuhan, nikmatilah kebaikannya dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Yesus Allah kita perkasa. Amin. Raja segala raja, dialah Tuhan Allah Maha Besar. Injak iblis dengan kuasa Allah. Kita orang yang sudah dibebaskan oleh darah anak domba, maka itu bersukacitalah. Yes. Amin. Haleluya. Kemenangan ada di pihak kita. Kekuatan Tuhan berikan untuk kita dapat menembus semua badai. Kita percaya kita sanggup melewatinya bersama dengan Tuhan. Mari nikmati hadiratnya, mari nikmati kebersamaannya malam hari ini dengan Tuhan Allah kita. Sebab Dia berkenan hadir. Jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan, maka Dia akan ada di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu menyiapkan hati kita untuk kita menyembah kepada Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Kurasakan hadirat-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Kami percayakan kuasa-Mu masih terjadi dalam hidup ini. Rancangan Tuhan yang terbaik. Kami pandang kuasa-Mu Yesus, kami pandang wajah-Mu Yesus. Ada ketenangan, damai sejahtera, dilalukan segala kekhawatiranku, dilalukan segala ketakutanku. Tuhan yang membela, Tuhan yang menopang, kami percaya. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu atas kami. Yesus, haleluya. Oh, Kau baik, Kau ajaib, dan Kau dahsyat. Kebaikan-Mu atas kami, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Bahwasanya Tuhan jugalah gunung batu kami Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami dalam segala kesesakan, dalam himpitan, pada saat kami ada di lembah, saat musuh menyerang kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami yang teguh. Kami aman berlindung di dalam Engkau. Kami aman dan kami mempercayakan hidup kami kepadamu, Sang Khalik Tuhan yang menciptakan kami. Engkau yang sudah memakukan kami dengan segala dosa, kelemahan kami di kayu salib bersama dengan kematian Tuhan Yesus. Maka saat ini kami hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu, kami hidup dalam kebenaran-Mu, kami hidup dalam janji-janji-Mu, kami berdiri di atas iman pengharapan kami, dan kami tidak akan pernah mau membiarkan rasa takut menguasai kami. Kami tidak mau membiarkan kekhawatiran menguasai jalannya hidup kami maupun segala pikiran kami. Kami mau memenuhi pikiran kami dengan damai sejahtera-Mu,
ingatkan kembali Tuhan, remind kembali Tuhan apa yang sudah Kau janjikan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu malam hari ini Tuhan. Dalam kuasa yang dahsyat itu Tuhan nyatakan untuk menjamah dan melawat kami yang mengikuti live streaming pada malam hari ini. Rabi hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan, biarlah kebenaran-Mu tertanam kuat di dalam hati kami masing-masing. Dan kami mau menyambut berkat firman-Mu dalam segala ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima berkat-Nya, katakan amin. Selamat malam semuanya. Sekali lagi untuk Bapak Ruli Hutapea dan Ibu Yuli Nurhayati. Puji Tuhan. Salam, salam semuanya, salam saudaraku. Selamat malam untuk Bang Ruli, apa kabarmu hari ini? Selamat malam untuk Bu Yuli. Selamat malam untuk Pak Musi. Apakah hari ini kita sedang menikmati kemurahan Tuhan? Apakah kita merasa bahwa hidup kita itu tidak menyenangkan? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengungkapkan perasaan kita hari ini, per detik ini, bagaimana Tuhan itu berperkara dalam kehidupan kita, ya kan? Hidup manusia yang tinggal di dunia ini, yang tinggal di bumi ini, ya, tidak selalu menyenangkan, saudaraku. Hidup kita ada kalanya senang, ada kalanya susah. Ada kalanya tertawa, ada kalanya menangis, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi disitulah Tuhan selalu beserta dengan kita, ya. Ya, semua orang berharap hidupnya aman-aman saja. Semua orang berharap hidupnya lancar-lancar saja. Semua orang berharap hidupnya dapat menikmati kesenangan saja. Tapi kita tahu bahwa Tuhan membentuk kita bukan di tempat yang nyaman. Tuhan membentuk kita bukan di tempat yang aman. Tapi Tuhan membentuk hidup kita di tempat yang tidak aman, tidak nyaman, penuh dengan ketidakpastian. Namun percayalah bahwa di situ Tuhan sedang berperkara dalam kehidupan kita. Ibaratnya orang yang sedang sekolah, kita itu mengalami yang namanya ujian. Ujian itu sesuatu yang membuat hidup kita deg-degan. Ujian itu membuat sesuatu hidup kita menjadi tegang. Ujian itu membuat sesuatu dalam kehidupan kita mengalami kecemasan, kekhawatiran. Tapi ketika kita bisa percaya kepada Tuhan bahwa apa yang sudah kita kerjakan itu sesuai dengan SOP-nya, maka apa yang perlu kita khawatirkan? Kalau mau lulus, ya. Kalau mau bertahan. Tapi di situ ketika Tuhan berperkara, kita menyerahkan hidup kita kepadanya, maka disitulah letak mukjizat itu terjadi, saudaraku yang dikasihi. Tapi hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bukan didasarkan pada mukjizat, tapi didasarkan pada satu yang namanya ketaatan kepada Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara membaca Matius pasal yang ke-22. Saya mengajak saudara bahwa di sini peristiwa Yesus berjalan di atas air. Yesus melakukan mukjizat, ya, saudaraku, dan Yesus memberikan impartasi kepada Petrus tentang bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air, ya kan? Nah, Matius pasal yang ke-14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang.
Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang itu mengharapkan sesuatu yang spektakuler dalam kehidupannya, mengharapkan sesuatu yang supranatural dalam kehidupannya, tapi lupa bagaimana cara Tuhan Yesus ya memiliki pola dalam kehidupannya. Apa pola yang menjadi rutinitas Tuhan Yesus pada waktu dia bersama-sama dengan para murid-muridnya, saudaraku? Ya, polanya adalah di situ Yesus punya kebiasaan berdoa. Kebiasaan berdoa seorang diri. Ya. Kebiasaan berdoa seorang diri. Jadi berdoa seorang diri itu menjadi kebiasaan yang rutin, ya kan? Hari-hari sebagai napas hidupnya selain berdoa bersama-sama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi ada banyak orang terlalu kebablasan sehingga dia hanya mau berdoa seorang diri tapi tidak mau berdoa bersama-sama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi giliran punya masalah ingin mengajak doa bersama. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengikuti ya polanya Tuhan Yesus. Kita melihat pola yang diberikan contoh dalam kehidupan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ya, ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi, kapan kita waktu bersama-sama, kapan waktu kita menyendiri, saudaraku yang ketika kita menyendiri, apa yang kita kerjakan, ya kan? Kalau Tuhan Yesus ketika menyendiri seorang diri, ia berkomunikasi dengan Bapa di surga. Bagaimana dengan kehidupan kita kalau kita sedang seorang diri? Apakah kita berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi? Atau justru kita unik sendiri, asik sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Ayat 24, Matius pasal 14, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya, kita selalu ingin melihat perkara-perkara ajaib. Kita selalu ingin melihat ya sesuatu yang spektakuler, saudaraku, ya. Di situ Yesus memberikan peragaan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Dan sampai segitunya seorang murid, ya, para murid itu tidak bisa mengenali sosok gurunya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kira-kira ya apa yang menjadi sindrom para murid ini sehingga para murid ini tidak bisa mengenali ya sang guru. Ya, ketika Yesus berjalan di atas air, justru para murid mengira itu hantu. Wow, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang pun juga demikian. Banyak orang yang tidak mengenali cara Tuhan bekerja. Banyak orang tidak mengenali cara Tuhan berperkara dalam kehidupannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga ada banyak orang menuduh bahwa Tuhan itu tidak adil, bahwa Tuhan itu diam saja, bahwa Tuhan itu tidak melakukan sesuatu untuk hidup kita. Nah, yang menjadi persoalan adalah kita sering berprasangka buruk kepada Tuhan, sering tidak mengenali cara kerja Tuhan. Ya, seperti para murid pada waktu itu, berapa lama mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus mulai pelayanannya di umur yang ke-30. Ya, ketika kalian keluar di umur yang ke-30, dia mulai turun gunung, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan di situ mulai memanggil murid-muridnya. Jadi artinya kurang lebih 3 tahun para murid itu bersama-sama dengan Yesus, ya. Tiap hari, ya, tiap pagi, tiap siang, tiap malam mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi
begitu aneh ketika mereka tidak bisa mengenali sosok Yesus. Ya, apa yang menjadi penyebabnya? Ya, kita akan lihat nanti kemudian ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke 26 itu murid-murid Yesus melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena ketakutan, ya. Murid Tuhan sampai ketakutan. Ya. Muridnya Yesus sampai mengalami ketakutan, sampai melihat hantu yang mereka kira hantu pun mereka ketakutan, saudaraku. Ya. Berapa banyak orang yang sudah memiliki pengalaman berjalan bersama Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan, tapi menghadapi suatu kasus tertentu ia masih mengalami ketakutan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Sampai berteriak-teriak karena takut. Ya kan? Apa masalah kita sehingga kita mengalami ketakutan, sehingga kita mengalami kekhawatiran, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ketika para murid pada waktu sedang dalam ketakutan dan khawatir, ya, ayat 20 dikatakan, 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka. Apa maksudnya di sini? Tetapi segera Yesus, ya, ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya, kalau kita melihat, ya, kalimat ini adalah bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah datang terlambat untuk menolong kehidupan kita. Seperti halnya ketika para murid itu sedang mengalami kesusahan, penderitaan. Apa kesusahan dan penderitaan para murid? Ya, mereka sedang berjuang mengatasi angin sakal. Ya, angin sakal itu angin apa? Angin ribut. Angin sakal itu angin yang membuat ya perahu mereka tidak bisa berlayar dengan aman dan nyaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka mendayung perahunya dengan sekuat tenaga, tapi tidak bisa bergerak. Ya, mereka mengalami kesusahan dan di situ Yesus, ya, tahu pergumulan para murid, maka ia turun dari atas bukit untuk mendatangi mereka. Ya kan? Setelah turun dari atas bukit, Yesus berada di tepi pantai. Di situ melihat dari kejauhan bahwa para muridnya begitu kesusahan dalam mendayung perahunya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan Yesus tahu persis kapan harus menolongnya. Makanya di situ Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya, tenanglah. Kenapa Tuhan Yesus berkata tenanglah? Karena mereka panik, karena mereka ketakutan, karena mereka mengalami kekhawatiran, saudaraku. Mereka mengalami kepayahan. Ya. Mereka tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir sehat. Yang ia tahu adalah hantu, padahal Tuhan Yesus, saudaraku. Ya. Banyak sekali yang menghantui kehidupan kita, tapi di situ Yesus tahu bahwa ia adalah Tuhan yang maha tahu dan maha kuasa atas kehidupan saudara dan saya. Ya, yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasih, apapun yang menjadi masalahmu hari ini, yang membuat engkau takut, yang membuat engkau panik, yang membuat engkau payah, menderita, susah, saudaraku, Yesus itu selalu memperhatikanmu 24 jam. Ya. Satu hari satu malam penuh, saudaraku. Tuhan Yesus itu memperhatikan hidup saudara dan saya itu 24 jam. Jadi Tuhan itu tidak meleng sedikit pun untuk memperhatikan hidup saudara. Kapan ya Pak waktunya Tuhan menolong kita, itu pasti tepat pada waktunya.
Ya, di situ ketika para murid mau tenggelam, ya, air pada masuk ke perahunya, tidak bisa bergerak perahunya, mereka mengalami kepanikan, ya. Para murid itu, disitulah Yesus Tuhan datang menjumpai mereka untuk memberikan pertolongan dengan satu kalimat, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jika Tuhan punya hati berkata kepada para murid, ya, juga berkata kepada saudara, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, yang menjadi persoalan ketika kita sudah mendengar Tuhan berfirman, tenanglah, aku ini, jangan takut, tapi kita masih takut. Kita masih khawatir. Kita selalu tidak bisa terima dengan kenyataan yang ada. Padahal Tuhan bisa mengubah, memutarbalikkan fakta, ya, di atas kebenarannya, saudaraku yang dikasihi. Bukankah faktanya, ya, para murid pada waktu itu sedang ada di tengah, ya, danau. Mereka mengalami yang namanya angin sakal itu, ya, membuat perahu mereka tidak bisa berlayar, ya. Di situ Tuhan bergerak, ya, Tuhan bergerak. Tapi para murid tidak menyadari cara Tuhan menolong mereka. Para murid malah mengira bahwa itu hantu. Para murid malah mengira bahwa sudah tidak ada pertolongan lagi. Mereka tambah mengalami ketakutan. Ya, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Apakah yang terjadi dengan kehidupan kita, masalah dalam kehidupan kita, apakah kita mau, ya, melihat dengan kacamata iman kepada Tuhan setiap masalah pergumulan yang kita hadapi, atau dengan kacamata kasat jasmani, saudaraku yang dikasih Tuhan? Kita lihat, ya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab. Nah, setelah di situ sadar bahwa yang berbicara itu adalah Tuhan, Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wah, saudaraku, ya, Petrus menginginkan sesuatu yang spektakuler. Petrus menginginkan mukjizat di situ. Ya. Bukankah setiap kita senang dengan mukjizat? Bukankah kita senang dengan sesuatu yang spektakuler? Bukankah kita senang kalau dianggap kita itu bisa mengalami sesuatu yang luar biasa? Ya, seolah-olah luar biasa, saudaraku, padahal itu sesuatu yang biasa bagi Tuhan, ya. Siapa yang tidak mau berjalan di atas air kalau seandainya kita ketemu dengan Tuhan? Tuhan di situ sedang mendemonstrasikan kuasanya dan kita berkata, Tuhan, cobalah aku supaya bisa melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan. Ya. Nah, saudaraku, ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, saudaraku yang dikasih Tuhan, Petrus punya keinginan bahwa, wah, iya, suruhlah aku berjalan di atas air, Tuhan. Kalau engkau Tuhan, suruhlah aku. Wah, apa maksudnya di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan? Kita akan lihat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi permintaan Petrus pun dikabulkan kok. Kata Yesus, datanglah. Permintaan Petrus untuk berjalan di atas air itu juga dikabulkan oleh Tuhan, dan itu hal yang sesuatu yang tidak sukar bagi Tuhan, ya. Tapi apa yang menjadi masalah dalam hal ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Wah, luar biasa. Ketika mengalami mukjizat Tuhan, oh luar biasa, saudaraku. Tapi kalau iman percayanya hanya didasarkan pada mukjizat semata,
perkara-perkara yang spektakuler kasat mata seperti itu, apa yang terjadi kemudian, saudaraku yang dikasih Tuhan? Apakah bisa bertahan lama? Apakah awet? Ya, yang menjadi kepercayaannya itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ketika dirasanya sudah mengalami mukjizat Tuhan, sudah bisa berjalan air, sudah ada di depan Tuhan Yesus, ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Rupanya takut lagi, padahal sudah bisa berjalan di atas air, sudah ada di depannya Tuhan Yesus, ya. Tapi ketika di situ dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran penting apa yang terjadi dengan kisah Petrus berjalan di atas air yang kemudian tenggelam? Ya, apa yang menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita? Petrus menginginkan mukjizat yang spektakuler dalam kehidupannya. Ya, Petrus menginginkan sesuatu yang hanya kasat mata, ya. Tapi Petrus tidak menyandarkan semuanya itu kepada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Petrus ketika merasa ada tiupan angin, ia mulai takut, ya. Ketika ketakutan itu melanda kehidupannya, maka ia menjadi tenggelam, saudaraku. Hati-hati dengan rasa takutmu, hati-hati dengan rasa khawatirmu, hati-hati dengan segala kegelisahanmu, itu akan membuat kehidupanmu mengalami tenggelam, saudaraku. Jadi seorang yang pemberani bukan karena ia bisa, tapi seorang yang pemberani karena ia percaya bahwa Tuhan berperkara dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi, walaupun di situ ada angin sakal, angin ribut, di situ ada tiupan angin, ketika sudah melihat Tuhan ada di depannya, mau tenggelam saja, ya. Masa Tuhan tidak tolong, ya kan? Wah, enak saja ngomong itu. Saudaraku, iman itu butuh latihan. Saudaraku, iman itu butuh action. Iman itu butuh komitmen terus-menerus, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Ya. Ia mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Sudah 2 kali. Pertama, ketakutan karena angin sakal. Kedua, takut melihat hantu. Ketiga, takut tenggelam. Jadi minta tolong, minta tolong, minta tolong, minta tolong. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seberapa kita bisa mengenal kehebatan Tuhan kita, ya? Berapa jauh kita memahami bahwa Tuhan itu hebat dalam kehidupan kita, sehingga kita kembali mengalami kekhawatiran yang begitu menakutkan dalam kehidupan, sampai Petrus pun tenggelam gara-gara tiupan angin. Ya, angin yang dirasa ya mungkin tidak terlalu besar pun bisa membuat ia tenggelam. Coba perhatikan baik-baik. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ya. Berapa kali Tuhan menolong Petrus? Perhatikan baik-baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Berapa kali Tuhan Yesus menolong Petrus? Berapa kali Tuhan Yesus mengabulkan permintaan Petrus? Berapa kali Tuhan Yesus memperhatikan ketidakberdayaan Petrus sehingga ia bergerak untuk memberikan pertolongan secara langsung? Ya. Apa yang menjadi masalah? Petrus mengalami keterpurukan demi keterpurukan. Kita lihat ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Ya. Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus dan memegang Petrus. Ya. Kalau tangan Tuhan itu menggandeng tangan Petrus sehingga Petrus, ya, bisa diangkat oleh Tuhan ke dalam
ke dalam perahunya, atau diajak berjalan lagi di atas air, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Seberapa jauh kita menyerahkan tangan kita kepada uluran tangan Tuhan, atau seberapa kuat kita memegang tangan Tuhan erat-erat. Saudara pilih yang mana? Kita memegang tangan Tuhan erat-erat, atau tangan kita yang dipegang oleh Tuhan erat-erat? Lebih kuat mana kira-kira, saudaraku? Ya, saya kira ya, pegangan kita tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lama untuk berlangsung. Tapi ketika tangan Tuhan yang memegang tangan kita, hidup kita, ya, itu yang dikatakan abadi dan kekal, saudaraku. Kalau kita mendasarkan pegangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita aman. Tapi kalau mendasarkan ya pegangan tangan kita kepada tangan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya seperti Petrus, mengalami takut, gara-gara tiupan angin pun takut, padahal sudah di depannya. Kenapa? Pegangannya tidak kuat, saudaraku, gemetar. Ya kan? Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya." Hai orang yang kurang percaya. Oh, ternyata orang yang hanya mengandalkan mukjizat itu, yang seringkali ya jatuh bangun, kadang percaya, kadang tidak, kadang percaya, kadang tidak. Percaya kalau ada mukjizat, kalau mukjizatnya sudah nggak ada, ya dia mulai tidak percaya lagi. Di situ dikatakan, hai orang yang kurang percaya. Terjemahan lain dikatakan, hai orang yang tidak beriman, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau bimbang? Orang yang kurang percaya pasti bimbang, saudaraku. Orang yang tidak percaya, ya bagaimana punya pendirian yang kuat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, yang melanda musim kehidupanmu, pergumulan yang kau alami hari ini, saudaraku, percayalah bahwa di situ Tuhan mengulurkan tangannya dan memegang tangan kita. Jika itu yang kita percayai, apapun yang terjadi kita aman. Saudara aman. Ya. Saya dan saudara pasti aman. Walaupun secara kasat mata dunia itu menakutkan, tapi ketika tangan kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, hidup kita pasti aman. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan sampai Tuhan Yesus menegur kita, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Masih ingat Tuhan Yesus meredakan angin ribut? Bukankah Tuhan Yesus cukup berkata, jadilah tenang. Ya, jadilah tenang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu saya kenal dengan nama galan. Ya. Tenang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kedatangan Tuhan membuat masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu beres, ya. Sing penting ono Tuhan Yesus. Kualik ya. Ya. Yang penting ada Tuhan Yesus, semua masalah jadi beres, saudaraku. Masalahnya kita mau percaya enggak sama Tuhan. Jadi yang menjadi persoalan malam hari ini adalah apakah kita itu seperti Petrus yang hanya mengikut Tuhan Yesus berdasarkan mukjizat semata, atau kita mengikut Yesus karena sebuah ketaatan. Perhatikan baik-baik ketika Petrus ya berminta kepada Tuhan, ya, suruhlah aku berjalan di atas air, ya. Tuhan Yesus memberikan suatu perintah, datanglah.
dan Petrus melakukannya. Dia bisa berjalan di atas air. Ya, ini mengindikasikan ketika mukjizat itu terjadi karena ada ketaatan. Ya, karena ada ketaatan. Tapi ketika ketaatan itu fokusnya menjadi hilang, maka mukjizat ini tenggelam. Perhatikan baik-baik. Apa yang menjadi solusi dalam masalah Petrus sesungguhnya adalah masalah ketaatan kepada Tuhan Yesus. Percaya apa yang Yesus omong. Percaya apa yang Yesus katakan. Jadi bukan percaya karena saya bisa melakukan ini, melakukan itu. Tapi percaya kepada perkataan Yesus. Nah, konteks hari ini adalah percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak saudara makan banyak-banyak firman Tuhan tiap hari, renungkan itu siang dan malam, genggam erat-erat janji Tuhan, maka apa yang terjadi dalam kehidupanmu, percayalah bahwa Tuhan sedang mengulurkan tangannya, Ia sedang menggenggam tangan kita untuk mengeluarkan kita dari ketenggelaman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jika itu yang kita percaya dengan arti sebuah ketaatan apa yang menjadi perintahnya kita lakukan, maka setiap masalah yang kita alami akan menjadi beres. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya? Tidak usah ngomong bagaimana caranya, tanya Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Seperti kita lihat pembacaan kita hari ini, Yesus ya punya pola. Ia sering menyendiri, ia berdoa, ya, ia menyapa, berkomunikasi dengan Bapaknya. Untuk apa? Apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus dikerjakan? Ya, dari situ Yesus tahu apa yang harus dikerjakan. Ia turun dari bukit, ya, ia ada di tepi pantai, ya, dia melihat para murid yang membutuhkan pertolongan. Itu hasil dari apa? Komunikasi. Itu hasil dari doa, itu hasil dari perenungannya, ya, bersama dengan Bapaknya. Nah, kita mau tahu bagaimana cara solusi untuk setiap masalah kita. Kita nggak mau dekat dengan Tuhan. Banyak orang pengen mukjizat tapi tidak mau datang kepada Tuhan. Itu lucu, ya kan? Banyak orang ingin masalahnya selesai tapi tidak mau mendekat kepada Tuhan. Itu konyol, saudaraku yang dikasih. Banyak orang ingin hidupnya diberkati tapi tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Itu bahaya. Enggak bahaya tah? Enggak bahaya tah? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara semua, siapapun saudara hari ini, jika engkau punya masalah dan pergumulan, ya, datang kepada Tuhan secara khusus, ya. Baik pada waktu engkau bekerja, baik pada waktu engkau duduk, baik pada waktu engkau mau tidur, baik pada waktu engkau makan, engkau percaya bahwa Tuhan sedang ada bersama denganmu, bahwa di situ engkau bisa bercakap-cakap, berbicara langsung dengan Tuhan, bagaimana Tuhan dapat menolong hidupmu. Tuhan pasti kasih hikmat kepadamu. Ya, sekali lagi, jika saudara mau mendekat kepada Tuhan dan mau bercakap dengan Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan, saya pastikan Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu untuk memecahkan masalahmu. Ya, jadi jangan hanya andalkan mukjizat yang spektakuler, tapi mintalah hikmat kepada Tuhan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Mukjizat itu kecil di hadapan Tuhan, tapi yang menjadi persoalan apakah kita mau taat kepada Tuhan. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, mukjizat itu akan terjadi begitu saja. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya jika engkau memiliki satu komitmen kepada Tuhan, ketika engkau berkata dalam hatimu saja kepada Tuhan, Tuhan sudah mengulurkan tangannya, Tuhan sudah memegang tangan kita, Tuhan sudah menyelesaikan masalah kita. Itu mukjizat Tuhan.
Bukan hanya ketika kita, apakah kita menginginkan berjalan di atas air? Apakah kita ingin terbang seperti memiliki ilmu sayap angin? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini hidup dalam kenyataan. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara mengatasi fakta dan kenyataan pahit dalam kehidupan kita. Jika kita tahu bahwa kopi itu pahit, ya, tapi ketika kita dapat menikmatinya, kopi itu terasa nikmat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kapan datang kenikmatan dalam kehidupan kita? Ketika kita bisa menikmati kopi yang tadinya pahit, yang lama kelamaan menjadi nikmat. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kopi itu pahit. Tapi kalau kita bisa menikmatinya, lama kelamaan kopi yang pahit itu akan terasa nikmat. Kapan nikmat itu datang ke dalam kehidupan kita? Jika kita bisa menikmati sesuatu yang pahit dalam kehidupan kita, itu menjadi hal yang biasa. Karena tahu bahwa sesuatu yang biasa itu kita dapat berjalan di dalamnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan disitulah Tuhan beracara dalam kehidupanmu dan kehidupanku, bahwa Tuhan itu dapat melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ia menjadikan segala-galanya baik. Bukan sebuah slogan yang manis, tapi Tuhan bekerja ya siang malam 24 jam. Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Bukankah kita senang dengan berkata, Gusti mboten sari, Tuhan tidak terlelap penjaga Israel itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan tidak terlelap, Tuhan tidak pernah tidur untuk menjaga kita, bukankah kita selalu disorot oleh Tuhan? Apa yang menjadi pergumulanmu? Hari ini, mari datang mendekat kepada Tuhan. Jangan jauh-jauh, ya. Bukankah kita sering menyanyikan sebuah lagu bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa? Kita senang dengan lagu itu, tapi kita tidak senang dengan tindakannya, ya. Padahal Tuhan itu hanya sejauh doa, dikatakan oleh sebuah lagu, tapi kita tidak mau mendekat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kita mau adalah bagaimana cara menyelesaikan dengan instan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sesuatu yang instan seperti mie instan itu pun juga butuh waktu 3 menit kurang lebih. Tidak bisa langsung dimakan. Kalau dimakan akan bermasalah dalam tubuh kita, ya. Kalaupun kita mau makan mie instan, kita masih butuh waktu 3 sampai 4 menit, 3 sampai 5 menit untuk siap saji, saudaraku. Jadi tidak ada sesuatu yang instan. Sebab itu, jalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan menegur kita, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kuncinya ketika kita taat, kita tidak boleh bimbang. Ya, ketika kita sudah mulai bimbang, kita hanya memandang Yesuslah satu-satunya jawaban. Jika engkau percaya, mari kita berdoa malam hari ini. Tuhan sanggup menolongmu. Ya, Tuhan sanggup menolongmu. Engkau yang sedang dalam kondisi susah, kondisi berbeban berat, mari sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini aku datang menghadap kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, malam ini saya percaya engkau sedang mengulurkan tanganmu untuk menolong hidupku. Jika engkau orangnya, katakan secara pribadi kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau Tuhan, percaya kepadamu, percaya pada pertolongan uluran tanganmu. Percaya kepada pemeliharaanmu Tuhan. Berdoa malam hari ini untuk semua yang sudah bergabung. Berdoa untuk Bu Yuli. Berdoa untuk Pak Musi. Berdoa untuk Bang Ruli. Berdoa untuk Tante Lastri. Berdoa untuk Bu Erlina. Berdoa untuk Pak Victor. Berdoa untuk percetakan cetak cepat. Ya. Malam hari ini, apa yang menjadi harapanmu, keinginanmu? Mari kita sama-sama bersatu hati dalam doa, dalam berkat nama Yesus. Nama-nama yang sudah saya sebutkan ini Tuhan,
kiranya Tuhan mengambil satu tindakan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anakmu, umatmu hari ini, malam hari ini. Dalam berkat nama Yesus, hamba-Mu percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau adalah Tuhan yang perkasa, Engkau yang tahu kapan waktu bertindak dan kapan waktunya diam. Dan kami hari ini tahu Tuhan bahwa Engkau punya waktu yang tepat untuk menolong kehidupan kami. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu. Yang hari ini secara khusus saudara yang punya masalah, pergumulan dengan hidup saudara, dengan pekerjaan saudara, saya berdoa untuk saudara, Jehovah Jireh itu yang akan memberikan pertolongan dalam kehidupan. Jika engkau percaya dibutuhkan waktu yang tidak terlalu lama, Tuhan bekerja untukmu. Tuhan melakukan pertolongan untukmu dalam berkat nama Yesus. Siapapun saudara malam hari ini yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuhnya, sakit penyakit, berdoa kiranya Tuhan menjamahmu, menjamah tubuhmu yang sakit, mengangkat segala sakitan dalam berkat nama Yesus. Hamba berdoa kiranya Tuhan yang sudah mati disalibkan untuk seluruh dosa-dosa kita, ya, yang sudah mengangkat sakit penyakit kita, yang sudah menebus dosa kita, ya. Bahkan Alkitab katakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang sakit jadilah tahir, jadilah bersih, jadilah sehat, jadilah normal dalam berkat nama Yesus. Jika engkau percaya Tuhan Yesus adalah penyembuh, katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk partisipasi saudara. Selamat malam untuk percetakan cetak cepat. Pak Victor, Bu Elina, Tante Lastri, Bang Ruli, Pak Musi, ya, dan Bu Yuli, dan siapapun saudara, baik yang di Facebook maupun di YouTube. Saya berdoa berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidup saudara. Dalam berkat nama Yesus, jumpa lagi di jam waktu yang sama di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Shalom.